Shalom Bapak Ibu. Hari ini orang semua akan membahas kitab 2 Tawarik 6. Di situ Salomo berkata di dalam doanya kepada Allah Bapa di sorga, Bapak Ibu. Salomo meminta bait Allah itu jadi rumah doa, Bapak Ibu. Tapi di kitab 2 Tawarik 7, Allah menjawab doanya Salomo, Bapak Ibu. Allah mau, Salomo kan minta dia bait Allah itu jadi rumah doa, Bapak Ibu. Ternyata Allah mau bukan seperti itu, Bapak Ibu. Allah jawab Pak Salomo, Allah mau itu rumah doa itu bukan jadi rumah doa. Bait Allah itu bukan jadi rumah doa. Bait Allah itu Allah mau jadi rumah persembahan for Tuhan. Kata persembahan itu Bapak Ibu banyak diartikan dari orang kok masuk gereja kok orang kasih persembahan pasti. Pasti kan Bapak Ibu berpikir kan begitu toh. Oh, persembahan berbentuk doi. Bukan Bapak Ibu. Allah mau orang itu kasih persembahan di bait Allah, di rumah Allah itu sebagai apa? Orang diri sendiri yang orang persembahkan Pak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Allah Bapa mau. Pak orang diri. Dalam bentuk orang diri ini orang persembahkan Pak Tuhan seperti apa? Bapak Ibu bertanya. Orang tanya Pak Tuhan. Tuhan, apa yang orang persembahkan menurut kehendak Tuhan dan menurut maunya Tuhan dari orang hidup ini, orang persembahkan ini sebagai apa Bapak? Tuhan jawab, nyanyikanlah lagu-lagu pujian bagi diriku. Persembahkanlah dirimu untuk menjadi muridku, untuk berjalan di jalanku. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Jadi orang hidup ini semua orang dapat dari Pak Tuhan. Orang kembalikan juga Pak Tuhan. Apa yang orang telah dapat dari Pak Tuhan? Orang nafas, orang hidup, orang pemikiran, semua yang ada dari Pak orang itu milik Allah. Orang dapat dari Pak Allah, orang kembalikan juga Pak Allah. Sesuai apa yang dia mau. Di rumah Tuhan, bait Allah itu, orang datang, orang persembahkan, orang hidup. Untuk apa? Melayani Tuhan. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Melayanilah Tuhan Bapak Ibu. Melayani Tuhan itu paling indah, paling enak Bapak Ibu. Nyanda ada DP lawang, DP rasa. Kalau orang melayani, orang pekerjaan terus, orang jadi budak terus, orang pekerjaan, orang hidup pribadi. Dan orang dapat apa? Doi memang. Mas setelah doi apa yang orang dapat? Bahagia? Nah, anda. Doi itu bukan dari dasar kebahagiaan for orang Bapak Ibu. Dan kebanyakan begini kita berpikir Bapak Ibu. Orang berpikir dan berdoa, selalu berdoa kepada Allah. Orang berdoa kebanyakan minta-minta. Siapa kita bilang boleh minta-minta Bapak Ibu? Kebanyakan seperti itu. Orang meminta-minta, Tuhan kasih akan kok kita ini, Tuhan berikan kok kita itu, Tuhan, oh kita kok mau begini, sukseskan kok akan Tuhan. Tuhan, kita kok mau begini. Kebanyakan orang meminta Pak Tuhan. Kok orang setelah orang sope banyak ada minta-minta Pak Tuhan, apa yang orang telah kasih Pak Tuhan selama ini? Selama orang hidup ini. Orang selalu orang minta terus Pak Tuhan. DP timbal balik apa Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu berpikir. Apa yang orang pernah orang kasih Pak Tuhan? Dan selama ini orang cuma tahu minta terus Pak Tuhan. Atau memang Bapak Ibu enggak pernah minta Pak Tuhan? Minta ini, minta itu, enggak mungkin toh. Pasti Bapak Ibu minta, aduh kasih akan kesehatan, kasih akan tenaga, kasih akan rezeki, kasih akan berkat per hari ini, berkat makanan dan minuman sekian. Semua Tuhan suka kasih itu. Orang sekarang apa? Orang balasan Pak Tuhan apa? Belum ada tuh Bapak Ibu. Orang kasihlah persembahan Pak Tuhan, lagu-lagu pujian. Kalau Tuhan orang tanya Pak Tuhan, Tuhan, apa yang kau kehendaki
kami semua untuk memberikan persembahan bagimu Bapa. Oh Tuhan bilang kasihlah lagu-lagu pujian, torang kasih, torang nyanyi, torang menyanyi lagu-lagu pujian for Tuhan, torang melayani Tuhan, torang jadi DP murid. Memang Tuhan sebenarnya Tuhan pasti kasih apa yang torang minta sama-sama, walaupun torang minta-minta lain enggak apa-apa sih sebenarnya bagi Tuhan sih. Karena memang itu ada di kitab Matius 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Itu kata mintalah maka semua akan diberikan kepadamu itu for DP murid. Cuma for DP murid saja Bapak Ibu. Bukan cuma for orang-orang biasa sama dengan torang begini. Kalau torang, walaupun torang orang biasa, tapi torang mau berjalan di jalannya Kristus, berjalan di jalannya Tuhan, torang mau jadi DP murid, nah disitulah Tuhan akan janjikan, seperti yang ada di Matius 7, mintalah maka akan aku berikan. Itu Tuhan berjanji. Jadi torang harus jadi DP murid dulu. DP cara torang mau jadi DP murid, torang kasih persembahan torang pe diri for Tuhan. Torang melayani Pak Tuhan. Torang berjalan di jalannya. Jangan sama-sama torang berpikir di jalan Tuhan kok sulit no. Kadang torang nyanda ada apa-apa di jalan Tuhan. Memang torang nyanda mau langsung torang so di jalan Tuhan, torang so berjalan di jalan Tuhan. Kon torang so ikut akang Tuhan pe mau, torang so memberi persembahan Pak Tuhan. Kon Tuhan langsung ikut kasih. Oh napa? Itu Tuhan ada minta. Napa kita kasih? Nah anda proses Bapak Ibu. Semua itu proses. Nyana mau secepat itu. Yang penting torang intinya Bapak Ibu, torang memiliki iman. Setelah torang memiliki iman, torang minta bimbingan Roh Kudus untuk memberikan torang hikmat. Setelah torang dapat hikmat, torang jalankan. Torang kerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Dari segi torang menyembah, memberi persembahan bagi Tuhan saja, itu torang melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus, pekerjaan-pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kerjakanlah pekerjaan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintah, apa yang Tuhan suruh, torang laksanakan. Jangan torang tolak Bapak Ibu. Kalau sudah panggilan dari Pak Tuhan sekian-sekian, banyak macamnya, kerjakan. Langsung ikuti jalannya. Jangan torang tolak. Karena sekali torang tolak, yang akan Tuhan mau kasih ampun pada orang Bapak Ibu. Sama seperti torang menolak perintah Kristus, sama dengan torang menolak Roh Kudus masuk di dalam torang. Jangan Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Hanya ini pesan dari Pak kita, pertorang semua. Kiranya Bapak Ibu bisa mencermati dan mendalami firman Allah, semakin dekat kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita sangat berharap Bapak Ibu baca di 2 Tawarik 6 dan 2 Tawarik 7 dan Matius 7. Firman Allah itu hidup Bapak Ibu. Dan akan sia-sia orang menjalani firman Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom.